sebenarnya PDIP ingin tunjukkan kepada publik bahwa eksposur kepemimpinan di internal mereka itu sedang berkembang. Mereka begitu banyak mendapatkan surplus kader yang sebenarnya bisa ditampilkan kepada publik sebagai kandidasi dalam Pilpres. Memang sejak awal publik sudah cukup yakin. Jadi di kantongnya itu sudah mengucut pada dua orang. Kalau tidak Puan Maharani, ya Ganjar Pranowo. Kan itu yang sebenarnya Mas Bram terjadi. Kalau kita membaca dari jauh ya, tentu instrumennya dua hal. Pertama, kalau dilihat rata-rata perspektif elit di PDIP, sejak awal mungkin sampai hari ini, sangat kelihatan bahwa arus besarnya masih menghendaki supaya Mbak Puan Maharani lah yang akhirnya muncul sebagai nama yang diputuskan oleh Megawati yang ikut bertanding di Pilpres. Kan itu sangat jelas, karena mungkin Mbak Puan ini dianggap sebagai replika dari politiknya Soekarno, replika politiknya Megawati, dan terah politiknya Soekarno itu tidak bisa dibantah. Tapi pada saat yang bersamaan, seringkali publik melihat instrumen survei, basis konstituen PDIP secara umum, itu memang lebih menginginkan Ganjar Pranowo adalah orang yang dianggap layak untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di 2024, melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Dua variabel inilah yang sebenarnya semakin rumit untuk bisa ditafsirkan hitam dan putihnya oleh publik. Meski belakangan, kalau kita melihat anatomi pergerakan politik secara umum, publik seakan-akan sudah bisa menyimpulkan rasa-rasanya yang di kantong Mbak Megawati itu adalah Ganjar Pranowo. Instrumennya sederhana, seperti misalnya satu ini. Dulu Ganjar itu dianggap sebagai tahanan kota, nggak boleh keluar dari Jawa Tengah. Tapi beberapa hari yang lalu kita bisa menyaksikan Ganjar bisa datang ke Jakarta, acara di Medan, kemudian datang dalam acara PAN yang kemudian di situ disebutkan sebagai kandidat capres dengan Erick Thohir dan seterusnya dan seterusnya. Dan anehnya tidak ada resistensi. wartaekonomi.co.id. Asal tak beraroma Anies Baswedan, manuver kubu Megawati dibaca habis-habisan. Mereka berkoalisi dengan pengamat politik Adi Prayitno menyoroti dinamika perpolitikan, khususnya yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Menurutnya, partai tersebut memiliki peluang untuk berkoalisi dengan sejumlah partai, kecuali pengusung dari Anies Baswedan. Hal tersebut terlihat dari bagaimana partai Wong Cilik mulai mendekati dengan sejumlah partai dalam pemerintahan. Salah satunya adalah Koalisi Indonesia Bersatu, KIB. Menurutnya, hal tersebut terbuka dengan mereka mulai mesra bersama Partai Persatuan Pembangunan, P3. Ini bisa jadi pintu masuk PDIP melebur dengan KIB, karena PDIP welcome dengan PAN, Golkar, begitu juga dengan PKB, Gerindra, karena sama-sama menjadi pendukung Jokowi, kata Adi di Jakarta hari Rabu 8 Maret 2023. Adi pun menilai pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi alias Romi, yang kemudian dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, terkait penjajakan koalisi hanya sebatas komunikasi politik biasa yang tidak membawa implikasi pada pembentukan poros baru. Secara hitung-hitungan, KIB tetap memenuhi syarat untuk mengusung capres apabila P3 memilih berkoalisi dengan PDIP, sebab gabungan Golkar dan PAN melebihi 119 kursi parlemen. Hal ini yang membuat Romi menyebut Koalisi Indonesia Bersatu tidak akan bubar apabila P3 PDIP berkoalisi. Kendati demikian, Adi pun meyakini dinamika politik hingga ke depan hanya menguatkan 3 poros yang sudah terbentuk sekarang ini, yakni KIB, Gerindra, PKB, dan Koalisi Perubahan. Artinya hanya ada 3 bakal capres yang bertarung. Kecuali dengan partai-partai yang mengusung Anies Baswedan, PDIP nampaknya enggan untuk berkoalisi. Namun, dengan koalisi lain kemungkinan melebur, karena sama-sama pendukung pemerintah, ujarnya. Saya kira memang sejak awal soal siapa sebenarnya kandidat capres yang sudah ada di kantong Mbak Megawati misalnya, publik sudah menduga ada 2 hal. Pertama, kalau tidak Puan Maharani pastinya Ganjar Pranowo. Antara 2 itu ya? Betul, kalaupun toh ada nama Azwar Anas ataupun Mbak Risma, ini kan sebenarnya PDIP ingin tunjukkan kepada publik
bahwa eksposur kepemimpinan di internal mereka itu sedang berkembang. Mereka begitu banyak mendapatkan surplus kader yang sebenarnya bisa ditampilkan kepada publik sebagai kandidasi dalam Pilpres. Memang sejak awal publik sudah cukup yakin. Jadi di kantongnya itu sudah mengucut pada dua orang. Kalau tidak Puan Maharani, ya Ganjar Pranowo. Kan itu yang sebenarnya Mas Bram terjadi. Kalau kita membaca dari jauh ya tentu instrumennya dua hal. Pertama, kalau dilihat rata-rata perspektif elit di PDIP sejak awal mungkin sampai hari ini sangat kelihatan bahwa arus besarnya masih menghendaki supaya Mbak Puan Maharani lah yang akhirnya muncul sebagai nama yang diputuskan oleh Megawati yang ikut bertanding di Pilpres. Kan itu sangat jelas karena mungkin Mbak Puan ini dianggap sebagai replika dari politiknya Soekarno, replika politiknya Megawati, dan terah politiknya Soekarno itu tidak bisa dibantah. Tapi pada saat yang bersamaan, seringkali publik melihat instrumen survei, basis konstituen PDIP secara umum, itu memang lebih menginginkan Ganjar Pranowo adalah orang yang dianggap layak untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di 2024, melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Dua variabel inilah yang sebenarnya semakin rumit untuk bisa ditafsirkan hitam dan putihnya oleh publik. Meski belakangan, kalau kita melihat anatomi pergerakan politik secara umum, publik seakan-akan sudah bisa menyimpulkan rasa-rasanya yang di kantong Mbak Megawati itu adalah Ganjar Pranowo. Instrumennya sederhana, misalnya satu ini. Dulu Ganjar itu dianggap sebagai tahanan kota, nggak boleh keluar dari Jawa Tengah. Tapi beberapa hari yang lalu kita bisa menyaksikan Ganjar bisa datang ke Jakarta, acara di Medan, kemudian datang dalam acara PAN yang kemudian di situ disebutkan sebagai kandidat capres dengan Erick Thohir dan seterusnya dan seterusnya. Dan anehnya tidak ada resistensi. Tidak ada protes. Dengan beberapa bulan yang lalu. Berbeda dengan beberapa waktu yang lalu, misalnya Ganjar dianggap sebagai orang yang kemajon, tidak punya etik politik, dan hanya asik misalnya pencitraan di media sosial. Yang kedua, kita melihat secara rata-rata, gerakan dari Mbak Puan relatif agak kurang kelihatan. Beda dengan tahun yang lalu misalnya, 6 bulan, 7 bulan. Anda mengatakan mundur perlahan? Saya tidak ingin mengatakan begitu, tapi agresivitas kunjungan ke basis-basis konstituen, kunjungan dengan melakukan sosialisasi, termasuk atribut kampanye-kampanye yang sifatnya sosialisasi terkait dengan Mbak Puan Maharani, belakangan mulai tidak seagresif tahun lalu. Misalnya ada kepak sayap kebangsaan ya, poster-poster yang tersebar di hampir tempat di Indonesia, mulai tahun 2023 ini mulai nggak kelihatan lagi. Kita konfirmasi ke Mas Arief. Makanya ini yang saya kira memang publik seakan-akan sudah bisa menebak apa itu isu kantongnya. Cuman memang sampai saat ini agak menahan diri karena menyebut nama, memastikan siapa capres itu satu ya cukup sensitif di PDIP. Karena hanya satu orang yang bisa menyebut siapa capres di PDIP, the one and only Megawati Soekarno Putri. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.